안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? 지난주 중간고사는 어땠어요? 혹시 다 잘 됐나요? 앞으로도 다른 수업에 열심히 공부하고 항상 힘내세요. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi bersama Sam di sini di pertemuan ke-9. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah sampai di pertemuan 9 dan kemarin pun kita sudah melaksanakan kuis di pertemuan 8. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mulgon sagi atau membeli barang. Mulgon itu barang dan sagi itu asal katanya dari sada, membeli. Hanya saja diganti menjadi kata benda. Jadi sagi. Oke. Yang pertama, seperti biasa kita bahas dulu mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada danwi myongsa atau kata penggolong. Nah, nanti kita akan bahas mengenai kata penggolong apa saja yang biasa digunakan dalam bahasa Korea. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang mulgon sagi 관련 어휘 atau kosakata untuk membeli sesuatu. Nah, barangkali mungkin suatu saat kalian akan pergi ke Korea, dan ini juga bisa menjadi bekal bagi kalian ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang munpoknya, tata bahasa, yaitu ada talak atau eliminasi enen, dan goshipta. Dan yang terakhir, kita akan latihan mendengar atau 듣기 연습합시다. Ayo, latihan mendengar. Nah, yang pertama kita mulai saja langsung dari danwi myongsa atau kata penggolong. Yang pertama ada G, itu untuk kata penggolong buah. Misalkan, 사과는 한 개 있습니다. Ada satu buah apel. Kalau dua berarti 사과는 두 개 있습니다. Bukan dulge ismida. Kenapa? Karena Sam juga pernah bahas sebelumnya di materi Sigan gua Ilsang Senghwal kalau nggak salah, kata bilangan asli Korea ya, seperti hana, dul, set, net, dan semu ini apabila diikuti kata lain ya, seperti kata penggolong ini, berubah menjadi han, du, se, ne, semu. Ya, yang huruf di bawahnya itu menjadi hilang. Hange, duge, sege, nege, semuge. Nah, sama halnya dengan yang di bawah ini. Nah, di bawah ini ada kata penggolong untuk orang. Myong atau saram. 한명, 두명, 세명, 네명. 교실에서 여러 명이 있습니다. Di kelas ada beberapa orang. Terus kemudian misalnya 경찰서에서 20명이 있습니다. Di kantor polisi ada 20 orang. Begitu ya. Sama halnya dengan G buah di sini. Yang penting kalau han, du, se, ne, dan semu itu huruf di bawahnya hilang. Kemudian ada kata penggolong untuk ekor. Satu ekor burung. Misalnya, 우리 집에서 고양이는 한 마리 있어요. Di rumah saya ada satu ekor kucing. Kalau misalnya ada 10 ekor, jadi 우리 집에서 고양이는 10마리 있어요. Di rumah saya ada 10 ekor kucing. Kemudian kata penggolong selanjutnya untuk gelas. Satu gelas kopi misalnya. 저는 2잔 커피를 시켰어요. Atau 주문했어요. Saya telah memesan 2 gelas kopi. Kalau misalnya lagi rapat atau nongkrong sama teman-teman. Jadi 저는 atau 우리는 커피를 여러 잔 시켰어요. 여러 잔을 시켰어요. 여러 잔을 주문했어요. Ya, sama saja. Artinya, kami memesan beberapa gelas kopi. Kemudian, untuk unit.
mobil misalnya. 올해 한 대 자동차를 샀어요. Saya membeli 1 unit mobil tahun ini. Hande, ingat ya, untuk kata penggolong unit seperti mobil itu menggunakan de. Selanjutnya untuk botol itu byong, han byong, du byong, se byong, ne byong, 다섯 byong, 열 byong, 스무 byong, 여러 byong. Biasa di drama-drama ya, biasanya suka pada mabuk gitu si aktor-aktornya. Misalnya 이민호 씨는 두 병 소주를 마셨어요. Lee Min Ho meminum 2 botol soju. Ya, untuk botol byong. Selanjutnya ada kwon, yaitu untuk jilid. Bisa jilid buku, 1 jilid buku gitu ya. kwon, 한 권, 2 권, 3 권, 4 권, 5 권, 10 권, 20 권, 여러 권. Selanjutnya ada jang, itu untuk lembar. Misalnya uang. 저는 10만 원을 5장 가지고 있어요. Saya punya 5 lembar 10.000 won. 5 권, 10장, 20장, 여러 장. Nah, ini merupakan bentuk rangkumannya agar lebih mudah dipahami ya. Ingat, untuk buah kita pakai ge, 한 개, 2 개, 3 개, 4 개, 20 개. Kemudian untuk orang kita pakai myong atau saram, dua-duanya bisa, tapi pilih salah satu aja ya. Jangan han myong, du saram. Dalam satu kalimat jangan ya. Kemudian ada ekor, itu mari. Untuk gelas itu jan. Kemudian unit itu D. Biasa dipakai untuk mobil atau apartemen, rumah ya, seperti itu. Kemudian ada botol itu byong. Botol itu pakai byong. Jilid itu pakai kwon dan lembar itu pakai jang. Nah, mungkin bagi kalian ada yang pusing, kenapa sih kata penggolong di Korea itu beda-beda? Sebetulnya sama saja dengan bahasa Indonesia, kita pun memiliki kata penggolong ya. Misalnya, helai. Kata penggolong helai itu biasanya ditujukan untuk seperti kertas, rambut, kain, dan lain-lain ya, yang biasanya bendanya tipis dan cenderung halus ya. Kemudian, kata penggolong selanjutnya dalam bahasa Indonesia itu butir. Nah, butir itu biasanya ditujukan untuk kelereng, telur, ya, dan lain-lain. Sebetulnya sama saja. Next, ada mulgon sagi, 관련 어휘, kosakata untuk membeli sesuatu. Nah, kemarin kita sebetulnya sudah belajar ya. Yang pertama ada guayil. Guayil itu adalah buah-buahan. Kemudian sayuran itu adalah ceso. Kwaja itu cemilan, nggak hanya ciki, tapi kue-kuehan itu bisa juga disebut kwaja. Ya. Kemudian ada 음료수, sejenis minuman apapun itu ya, namanya 음료수. Dipanggilnya 음료수. Nah, ini adalah minuman legend ya, pasti kalian juga tahu, ini selalu muncul di drama Korea. Ya. Dan apakah dari kalian ada yang sudah pernah mencicipinya? Kalau saya masih belum, jadi nggak tahu gimana rasanya ya. Kemudian next, ada ot atau baju. Ot. Ada baji, celana, kemudian ada chima, rok, dan kudu, yaitu sepatu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mulgon sagi, kwalyon pyohyon, atau ungkapan untuk membeli sesuatu. Yang tadi kita membahas tentang kosakata, sekarang kita bahas tentang ungkapannya. Barangkali di antara kalian ada yang memiliki rencana untuk berwisata ke Korea mungkin nanti ya. Nah, ini bisa menjadi bekal bagi kalian jika
ingin membeli souvenir seperti ya mungkin album atau make up ya di Korea, nah kalian bisa menggunakan ungkapan ini untuk membeli souvenir tersebut ya. Nah, ungkapan yang pertama kali yang biasanya digunakan yaitu ada 어서오세요, kata si pemilik tokonya nanti. 어서오세요. Terus kita jawab 안녕하세요, apa kabar? Kemudian 뭘 찾으세요? Anda mencari apa? Barangkali bisa dibantu mungkin. Nah, selanjutnya kita jawablah dengan barang yang kita cari. Misalnya kita akan membeli parfum, ya ceritanya. Parfum itu dalam Korea adalah 향수. 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 향수 ya. Jadi 향수가 혹시 향수가 있어요? Kira-kira ada parfum nggak, Kak? Mungkin begitu ya kalau di Indonesia. Nah, terus kata si pemilik tokonya, biasanya mereka akan memilihkan barang untuk kita ya sebagai bahan pertimbangan. Misalnya, 이 향수가 어때요? 이 향수가 어때요? Terus, 이거 얼마예요? Berapa ini? Ayo, 10.000 won. Berapa nih? 10만 원이에요. 10만 원이에요. 이거 2개 주세요. Nah, ini biasanya kalau kalian memiliki uang saku yang cukup ya, beri saya ini 2. Atau 이거 1개 주세요. Tolong beri saya 1 buah. Kalau misalnya kalian perlu diskon nih, 이거 너무 비싸요. 이거 너무 비싸요. mahal. Mahal itu 비싸다. 비싸요. Nah, terus misalnya kalau kalian udah jadi nih, udah fix mau beli, ya, kalian kasihkan uangnya. Nah, 여기 있어요, 여기 있어요. Ini uangnya, gitu. Dan si pemilik toko pun mengasihkan barangnya. Nah, 여기 있어요. 네, 여기 있어요. Kita balas lagi. 여기 있어요. Ini uangnya. Kita keluar dan biasanya mereka berkata, 다음에 또 오세요. Datanglah lain kali. Begitu ya kira-kira ungkapan untuk membeli sesuatu di Korea. Selanjutnya ke tata bahasa. Ada eliminasi e. Apa sih Sam? Eliminasi e? Aku nggak mudeng. Nah, jadi dalam bahasa Korea, apabila suku kata terakhir ya dari kata kerja atau kata sifat itu berakhiran dengan e, ya, ke, bapu. Ini kan dihapus nih. Nah, pokoknya dalam kosakata dasar bahasa Korea jika akan dirubah ke kalimat, daknya hilangkan. Daknya hilangkan, tambahkan dengan akhiran kalimat yang sudah kita pelajari. Yang aoyo, biumnida semnida, iya, ya. Jadi ingat dalam percakapan itu jangan menggunakan da. Oke. Nah, kembali ke topik. Nah, maka e ini secara otomatis akan tereliminasi bila bentuk dasar diikuti dengan akhiran kata dengan vokal aoyo. Jadi intinya, kalau si keda bapeda ini kalau mau dirubah ke bentuk aoyo ya, koyo bapayo ya, berubah jadi a atau oyo, a atau o. Ya ini nih, apeda misalnya, apeda. Ape buang da tambah ayo. Bapayo. Apayo. Yepuda buang da. Yepu tambah oyo. Yepoyo. Contohnya, 배가 너무 고파요. Perut saya sangat lapar. 배가 고프다 kan kosakata dasarnya. Dirubahlah ke dalam bentuk aya oyo. 배가 너무 고파요. Selanjutnya ada 민준 씨는 키가 커요.
Minjun tinggi. Kiga 크다. Kan kosakata dasarnya kiga 크다 diubah menjadi kiga 커요. Kemudian ada 저는 어제 바빴어요. Kemarin saya sibuk. 바쁘다. Kosakata dasarnya 바쁘다. Diubah jadi 바빴어요. Oke, next. Selanjutnya kita beralih ke tata bahasa enen. Ya, pasti kalian sudah mengetahui apa fungsi dari partikel ini ya. Tapi di sini kita akan bahas fungsi lain dari partikel ini, yaitu untuk membandingkan sesuatu. Dan rules-nya pun masih sama ya, kayak enen, misalnya jonen, nonen, sama ya. Sama dalam artian kalau bentuknya vokal berarti dipakainya nen, nonen, jonen, ya kan? Kalau minhyukun karena konsonan masih sama rules-nya ya. Hanya saja di sini fungsinya untuk membandingkan sesuatu. Misalnya kita langsung saja ke contoh. 라면은 삽니다. Mie itu murah. bulgogi는 비쌉니다. Tetapi bulgogi mahal. Jadi di sini gunanya untuk membandingkan ya. Mie itu murah, sedangkan bulgogi itu mahal. Pakainya nen dan en ya, di sini. Karena konsonan pakainya en. Di sini karena vokal pakainya nen. Paham ya? Selanjutnya, ini artinya salah nih. Ini artinya salah nih. Kira-kira artinya apa ya? Coba kita lihat contoh ini. 미나는 키가 작아요. 서준은 키가 커요. Nah, jadi di sini membandingkan tinggi ya. Mina tingginya pendek, sedangkan Sojun tinggi, badannya tinggi. Gitu. Terus 저는 인도네시아에서 살아요. 남자친구는 한국에서 살아요. Saya tinggal di Indonesia. Nah, pacar saya tinggal di Korea. Jadi fungsinya selain untuk membahas topik, enen ini juga digunakan untuk membandingkan sesuatu. Nah, selanjutnya ada partikel bla 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 goshipta. Artinya ingin, mau, atau hendak. Ya, jadi digunakan untuk menyatakan harapan dan keinginan si pembicara. Namun kalau dipakai untuk kata ganti orang ketiga berubah menjadi goshipohada. Goshipohada, bukan goshipta lagi. Nah, contohnya di sini 저는 한국에 가고 싶어요. Saya ingin pergi ke Korea. Sebetulnya tanpa ini pun sudah bisa menjadi kalimat yang sempurna ya. 저는 한국에 가요. Tapi itu situasinya berarti saya sedang pergi ke Korea. Maksudnya present kan. 저는 한국에 가요. Jadi sekarang saya pergi ke Korea. Namun karena saya itu menyatakan kehendak, berarti 저는 한국에 가고 싶어요. Berarti saya belum pergi ya ke Koreanya, tapi pengen. Selanjutnya, 저는 NCT 앨범을 사고 싶습니다. Saya mau membeli album NCT. 사고 싶습니다. Nah, kemudian kalika 씨는 berarti orang ketiga nih. kalika 씨는 한국어를 배우고 싶어 해요. Kalika ingin belajar bahasa Korea. Karena bukan saya yang menginginkan, tapi Kalika. 배우고 싶어 해요. Ya. Akhirnya kita sampai di 듣기 연습합시다. Ayo latihan mendengar. Oke? Mari kita mulai saja langsung dari nomor pertama. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 공책은 싸요. 책은 비싸요. 2. 인다 씨는 키가 커요. 와티 씨는 키가 작아요. 3. 과일은 맛있어요. 과자는 맛없어요. 4. 교실에 책상은 있어요.
시계는 없어요. Gimana? Kalian bisa nangkep gak apa maksud dari audio tadi? Memang agak cepet ya, karena saya nggak stop-stop si audionya, karena memang ini lagi ngerekam juga. Jadi, mari kita mulai saja langsung dari nomor pertama. Di sini dibilangnya gongchekeun bisayo. Gongcek itu buku tulis. Bisayo itu mahal. Dia bilang buku tulis itu mahal, bener nggak? Tadi dia bilangnya kalau nggak salah sih ceken bisayo. Dia bilang buku biasa ya, cek itu. Ceken bisayo. Berarti gongcek salah dong. Yups. Gongceken bisayo itu salah. Ya. Yang mahal itu adalah cek atau buku biasa. Kemudian yang nomor 2, indashinen kiga koyo. Indashinen kiga koyo. Itu nggak ya? Tadi sih dengarnya watin shinen kiga cakayo. Berarti yang indah yang tinggi. Jawabannya benar. Indah badannya tinggi. Selanjutnya, 과자는 맛있어요. Cemilan tuh enak. Ya. Tapi dia bilangnya tadi guail. Guail itu buah-buahan ya. Guail katanya enak. Nah, berarti guajanya nggak enak dong. Jadi guaja는 맛없어요. Jadi salah. Ya, selanjutnya ada 교실에 시계는 없어요. Katanya di kelas nggak ada jam. Dia bilangnya yang nggak ada tuh kalau nggak salah 책상 deh. 책상nya tuh meja ya. Berarti 교실에 책상은 없어요 harusnya ya. Jadi maaf, berarti 교실에 시계는 없어요. Ya, yang ada itu 책상. Berarti jawabnya betul. Jadi di kelas itu nggak ada jam. Nah, next question kita lanjut ya. Coba kita dengarkan audionya. Nomor 2. Dengarkan dan jawablah pertanyaan berikut ini. 아주머니, 이 사과 얼마예요? 한 개에 1,000원이에요. Jadi soal percakapan ya antara ibu-ibu dan nenek-nenek penjual apel. Jadi si ibunya nanya nih, satu buahnya berapa? Nah, 사과는 얼마입니까? 1,000원. 1,000원. Ini 3,000원. 3,000. Ini 2,000원. Ini jawabannya itu 한 개에 1,000원이에요. 한 개에 1,000원이에요. Last question. Kita dengarkan sekali lagi ya. Nomor 2. Dengarkan dan jawablah pertanyaan berikut ini. 아주머니, 이 사과 얼마예요? 한 개에 1,000원이에요. 생선은 얼마예요? 3마리에 5,000원이에요. 사과 2개하고 생선 3마리 주세요. Nah, gimana? Ibu-ibunya tadi bilangnya apa pas terakhir? Ya, pertanyaannya, 이 사람은 무엇을 샀습니까? Ibu ini atau orang ini membeli apa pada akhirnya? 사과는 2개하고 생선은 3마리에 사겠습니다. 3마리를 사겠습니다. Ibunya bilang 2개, berarti 2 buah. Ya, ini 2 buah apel dan 3마리, 3 ekor maksudnya, 3 ekor ikan. 3마리 생선을 3마리에 사겠습니다. Saya akan membeli 3 ekor ikan. Berarti Nomor 2.
Dengarkan dan jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini ada kosakata yang kita dapatkan di pembelajaran hari ini. Ada bega gopuda, lapar, bapuda, sibuk, sada, murah, disada, mahal, kungcek, buku tulis, kyoshil, ruang kelas, dan hige adalah jam. Oke, 여러분, pertemuan 9 berakhir sampai di sini. 감사합니다. 수고했어요. 그럼 금요일에 선생님과 또 만나요. 안녕.